Hai Sobat Juara, selamat datang di Kelas Juara. Tiada hari tanpa prestasi. Kembali lagi sama aku Maitza, dan di kelas hari ini kita akan membahas tentang S2, seberapa dampaknya ke prospek karir di kemudian hari. Nah, hari ini kita kembali sama bintang tamu kondang kita yang sebelumnya sudah pernah ada nih di Kelas Juara sebelumnya. Say hi dulu ke Kak Bogi. Hai, halo. Oke, gimana kabarnya Kak Bogi? Alhamdulillah aku baik. Bintang tamu kondangan kali ya. Ya, betul. Nah, hari ini Kak Bogi di sini mau diskusi bareng ya. Kita diskusi bareng tentang S2 dan seberapa besar sih dampaknya ke prospek karir. Gitu. Jadi Kak Bogi ini kebetulan sedang menempuh S2 juga dan sedang berkarir juga. Jadi pasti bisa kasih insight lah ya ke sahabat-sahabat juara di rumah tentang langkah selanjutnya apabila sahabat juara nanti lulus dari S1 nih, Kak Bogi. Gitu. Jadi biasanya kan fresh grad itu yang baru lulus nih S1 biasanya dihadapkan dengan dua pilihan yang bikin mungkin galau kali ya. Mau lanjut kerja atau mau lanjut pendidikan yang ngambil S2. Gitu. Nah, kalau Kak Bogi salah satunya yang mana nih? Yang galau yang mana dulu tuh? Kalau aku sebenarnya tadinya mau ngambil pendidikan militer. Enggak nih. Salah ya? Bukan. Salah dong, Jadi sebenarnya awalnya tadinya kepingin ngelanjutin, cuma karena aku rasa harus ada experience gitu kan, untuk terjun ke kerjaan langsung dan melihat bagaimana isu apa sih yang akan kita hadapi dan apa sih yang sebenarnya kita butuhkan dari pendidikan ke jenjang yang berikutnya. Cuma tiap orang kan akhirnya beda ya, Mai. Jadi setiap orang kan beda objektifnya ketika akan melanjutkan S2 gitu. Kalau dari aku pribadi sebenarnya melanjutkan S2 karena aku nggak punya pendidikan yang emang benar-benar kalau dibilang proper lah ya gitu untuk yang bisa mengcover kebutuhan aku di kerja gitu. Karena kan kalau di episode berikutnya aku sempat cerita aku ada di S1-nya agribisnis, tapi berkarirnya di marketing communication, gitu. That's why aku harus punya proper knowledge dulu untuk sebagai seorang marketer itu kebutuhannya apa sih sebenarnya gitu. Apa yang kita bisa ambil dari tren teknologi, yang sekarang ada di lapangan, dan apa yang kita bisa coba untuk compare dengan basic knowledge-nya dulu gitu. Nah, since untuk di S2 itu kan kita akan dituntut untuk memiliki pola pikir yang lebih sistematis gitu kan, dan ya sebenarnya itu juga terjadi di jenjang S1 ya gitu. Bukan hanya di S2 aja gitu. Cuma memang untuk di S2 sendiri itu kan akan di-push lebih levelnya yang lebih tinggi lagi gitu. Bagaimana kita berpikir secara sistematis, berpikir strategis gitu. Itu akan ada di jenjang S2-nya gitu. Karena kita ketemu dengan banyak metodologi dan segala macam. Karena buat aku research market itu kan penting dan itu banyak kita pelajarin ketika di S2, terutama di marketing communication. Nah, ini akan berbeda experience-nya dengan teman-teman yang akan menempuh S2 di jurusan yang berbeda pastinya gitu. Betul. Case by case lah ya gitu. Kebutuhannya apa. Oke. Nah, berarti Kak Bogi sempat ini dulu ya, kerja dulu betul. Terus abis itu baru memutuskan untuk ngambil S2 untuk memperdalam ilmu yang nantinya bisa berguna buat kerjaan Kak Bogi sekarang. Yes, of course. Kebutuhannya adalah kita kan ngelihat apa sih yang applicable untuk dan kita cari nih solusinya dari basic knowledge di kuliah gitu. Karena kan somehow ya, Mai, kalau ada orang yang bilang bahwa teori konsep itu sebenarnya nggak guna, I'm against that opinion gitu, that statement gitu. Karena menurutku apa yang aku ambil dari jenjang kuliah itu aku teori dan juga konsep itu aku terapin dalam kehidupan pekerjaan gitu. Iya. Nah, ini kan ada yang bilang gitu ya, kalau misalnya nih S1 tuh lebih
teoritis, lebih banyak teorinya gitu. Sementara kalau S2 kita dituntut untuk lebih mandiri, aktif, banyak discussionnya juga, dan kalau bisa malah dituntut untuk menjadi produsen ilmu pengetahuan baru. Nah itu tuh benar nggak sih Kak Bogi? Mungkin karena gini, bukan karena S1 nggak terlalu banyak dituntut untuk mengeluarkan sesuatu yang baru gitu ya, mengeluarkan produk baru dalam artian konsep or teori gitu ya, bukan. Tapi lebih tepatnya adalah karena kita basicnya orang-orang yang kuliah di S2 itu punya background, punya experience di dunia pekerjaan, di mana akhirnya kita tahu kondisi di lapangan tuh kayak gimana. Itu yang ngebikin akhirnya kita coba untuk teliti fenomena ini tuh kenapa gitu. Akhirnya kita menemukan temuan-temuan baru, ada pembaruan dari sisi keilmuannya, dan akhirnya ada pembaruan untuk teori atau konsep supaya ini berguna gitu untuk kedepannya gitu, untuk kemaslahatan umat gitu. Oke. Gitu. Nah, kan Kak Bogi sekarang lagi S2 nih, ya kan, dengan posisi juga sudah bekerja sambil bekerja gitu, dan pasti teman-teman Kak Bogi juga banyak yang kayak gitu ya di kelas. Nah, ada nggak teman-teman Kak Bogi juga yang dia tuh baru lulus S1 terus dia lagi menempuh S2 juga nih bareng di satu kelas itu? Dan kalau misalnya nih mereka kan satu kelas ya, kalian satu kelas gitu, experience-nya beda nggak sih? Atau misalnya dari ketika lagi ada discussion bareng-bareng gitu ya, itu gimana rasanya diskusi sama teman-teman yang sudah ada pengalaman kerja istilahnya gitu, sama teman-teman yang benar-benar baru lulus S1 gitu? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau misal kita ngomongin masalah yang sudah punya pengalaman kemudian lanjut S2 sama yang dari S1 lanjut ke S2 gitu, sebenarnya ada plus dan juga minusnya masing-masing. Kenapa? Karena beberapa dari teman-teman yang memang sudah punya experience kemudian melanjutkan ke S2 itu somehow karena untuk tunjangan dan segala macamnya, ya kita nggak bisa tutupin itu ada juga gitu yang punya objektif untuk S2 untuk melakukan itu, dan aku bilang itu juga nggak salah gitu ya. Dan cuma akhirnya dari sisi semangat untuk berbagi ilmu dan segala macamnya, mengejar keilmuannya itu memang tidak seperti teman-teman yang S1 lanjut S2. Mereka mengejarnya memang ya menimba ilmu gitu. Nah, tapi akhirnya gini, kalau di teman-teman yang dari S1 lanjut ke S2, karena memang tidak ada experience in real life di profesional, atau mungkin bukan tidak punya sama sekali ya, bukan. Tapi kadang-kadang ya mereka minim gitu experience-nya. Nah, itu juga akhirnya teman-teman tidak melihat keilmuan ini kira-kira bisa diaplikasikan untuk case seperti apa gitu. Atau mungkin mereka minim informasi tentang kalau misalnya ada case isu A, B, C itu bisa diselesaikan dengan keilmuan yang mana gitu. Jadi mereka lebih boleh dibilang quote and quote textbook gitu ya. Gitu sih. Oke, baik. Nah, sahabat juara di rumah nih, tadi kan sudah cukup dijelaskan sedikit banyak tentang pros and cons-nya kalau misalnya berkarir terus kemudian ambil S2, atau yang baru lulus nih langsung ambil S2 gitu. Nah, kalau menurut Kak Bogi sendiri, apakah ketika mengambil S2 secara langsung, atau misalnya dari sisi Kak Bogi nih, kerja dulu terus ambil S2 gitu ya, apakah itu bisa menjamin karir akan lebih cemerlang? Oke. Kalau kata orang kan siapa yang bersungguh-sungguh berusaha gitu ya, itu akan ada hasilnya lah ya, gitu ya kan. Nah, aku percaya itu sih Mai gitu, bahwa itu bakalan balik ke orangnya masing-masing gitu ya. Ini mungkin terdengar klise tapi betul, karena mau setinggi apapun ketika orangnya juga tidak berusaha dan juga tidak memiliki strategic thinking. Jadi keywordnya adalah buat aku gitu ya, untuk di kehidupan pekerjaan gue sekarang, bagaimana supaya apa yang kita dapatkan ketika di jenjang kuliah, mau jenjang kuliahnya apapun, itu kita punya strategical thinking.
gitu. Bagaimana kita bisa punya strategical thinking dan juga structured thinking itu kembali lagi ke jam terbang, dan juga bagaimana kita menjahit antara knowledge yang kita punya dengan experience di lapangan gitu. Karena kalau misal kita nggak bisa ngejahit itu, ya ujung-ujungnya akan terpisah lagi nih antara ya udah kita dapat ilmunya, dapat teori, dapat konsep sendiri, tapi itu nggak applicable, and vice versa gitu. Ketika ada masalah apapun di lapangan, kita tidak kembali kepada ilmu, tapi kita kembalinya pada ya udah menurut gue diginiin aja gitu solusinya gitu. Cuma apakah itu applicable apa enggak gitu, resultnya mungkin ya, masalahnya bakalan selesai gitu, isunya bakalan solve gitu. Cuma pasti akan beda gitu ketika kita melakukan pendekatan dari keilmuan gitu. Oke, nah berarti kalau misalnya menurut Kak Bogi, sarannya nih untuk teman-teman di rumah yang mungkin baru selesai S1, terus masih menimbang-nimbang apakah aku mau jadi fresh grad yang kemudian langsung nyari kerja atau lanjut dulu ya S2 gitu. Menurut Kak Bogi, saran terbaiknya itu apa? Oke, saran terbaiknya adalah kalau misal teman-teman baru aja lulus S1, kemudian saya nggak punya kesempatan nih untuk lanjut ke S2, tapi saya juga nggak punya kesempatan untuk bekerja dulu gitu, terjun ke lapangan. Nah, yang teman-teman bisa lakukan adalah coba untuk banyak bicara dengan orang-orang yang sudah terjun langsung di lapangan. Cari tahu kira-kira dari field interest yang teman-teman suka, itu Sobat Juara suka gitu, kira-kira field interest apa yang teman-teman kepingin terjun. Gitu. Kemudian digging some information dari orang-orang yang sudah terjun duluan. Apa masalah yang dihadapin, karena itu juga akan membantu teman-teman untuk mengetahui bagaimana industri ini bekerja, gitu, dan kira-kira isu apa yang nanti akan potensial keluar gitu ketika teman-teman terjun. Nah, kalau teman-teman nggak punya kesempatan juga untuk ngobrol dengan orang-orang yang memang sudah terjun duluan, teman-teman bisa take short course terlebih dahulu, gitu. Kenapa? Karena di situ teman-teman akan mendapatkan, karena gini, short course itu di beberapa lembaga gitu ya, di beberapa institusi itu emang benar-benar applicable gitu di lapangan, gitu. Walaupun kita nggak langsung ambil kayak S2-nya gitu ya. Nah, tapi short course itu lumayan membantu, Mai. Karena apa yang kita dapatkan di short course itu emang benar-benar kondisi real di lapangannya gitu. Oh kayak gini. Iya, at least mungkin 70-80% gitu. Itu sudah bisa menggambarkan. Jadi langsung dihadapkan dengan case studies yang ada di lapangan ya. Betul, karena yang memberikan informasi dan knowledge di dalam course itu juga adalah orang-orang yang sebelumnya udah terjun langsung. Punya experience di sana. Yes, betul gitu. Dan kayaknya kalau misalnya kita take short course itu kayaknya dari sisi cost-nya lebih murah dibandingkan kita enroll di S2 betul, gitu ya. Betul, untuk sobat-sobat seperti saya gitu. Yang itu lebih terjangkau lah ya gitu. Oke. Nah, ada satu poin penting lagi sih yang mungkin ini cukup familiar ya di dunia teman-teman ketika lagi bingung nih, abis S1, S2 karena belum dapat kerja gitu. Jadi banyak yang kemudian udah ambil S2 aja karena saat ini belum bisa dapat kesempatan untuk bekerja gitu. Nah, bisa kasih tipsnya nggak Kak Bogi ketika satu orang tuh dihadapkan dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi mau lanjut S2 karena kita nggak ada kesempatan untuk bekerja dulu gitu. Baik. Nah, untuk teman-teman yang seperti ini sebenarnya nggak apa-apa, ambil kesempatan itu untuk teman-teman menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, karena di situ teman-teman akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang mereka sudah terjun duluan di lapangan. Tapi jangan lupa teman-teman ketika sudah ada di jenjang S2-nya, teman-teman juga bisa ambil serap ilmunya, apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka hadapin di lapangan. Nah, banyak ngobrol dengan orang-orang yang memang sudah terjun duluan ini gitu, karena aku pun ketemu dengan teman-teman yang usianya 40 tahun gitu, dan kemudian juga ketemu dengan teman-teman yang sudah pernah jadi diplomat di negara mana gitu ya, di marketing communication ini. Dan alhamdulillahnya aku menyerap ilmu dari mereka, tanya, jangan gengsi untuk bertanya.
Kemudian teman-teman juga bisa mengambil beberapa kesempatan kalau misal teman-teman bisa ambil side job gitu ya, yang karena kan ketika teman-teman kuliah waktunya jadi banyak untuk terserap untuk mengerjakan tugas-tugas, belum lagi tesis gitu ya. Betul. Dan somehow untuk orang-orang yang susah untuk membagi waktu, teman-teman bisa ambil dulu dengan side job gitu ya, bukan side job sih, magang bisa gitu, atau teman-teman ambil yang part time. Nah itu mungkin istilah yang lebih tepat, part time job. Jadi teman-teman bisa ambil itu supaya nanti ketika udah lulus nih S2-nya, teman-teman bisa cerita dari sisi keilmuan dan dari sisi experience gitu. Ya. Nah, itu tadi ya sebenarnya percakapan dengan Kak Bogi tentang S2 dan juga gimana nih apakah S2 ini akan membantu jenjang karir ya biar lebih baik lagi gitu, dan seberapa besar dampaknya untuk prospek karir ke depan. Intinya adalah teman-teman sahabat juara di rumah, jangan malu untuk memperluas koneksi yang pertama, dan yang kedua jangan malu-malu untuk bertanya gitu ya, untuk menggali informasi dan insight gitu ya, yang banyak dari orang sekitar yang memang sudah berpengalaman nih, sebelum nantinya kita bisa mengambil keputusan untuk memutuskan nih mau berjenjang karir atau mau S2 dulu terus kemudian disambi sama kerja gitu, atau dan mau ngambil jurusan yang mana dulu? Iya betul, itu tentunya mau ngambil karir, berkarir di mana gitu ya, harus ditentukan dulu. So thank you so much Kak Bogi untuk terima kasih Maitza sharingnya hari ini, dan jangan lupa sahabat-sahabat juara untuk subscribe ke channel kita karena nanti bakal banyak banget episode-episode dan kelas yang lebih banyak lagi membahas seputar edukasi dan juga teknologi gitu ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @kelasjuara.id dan juga subscribe ke YouTube channel kita. Jangan lupa juga untuk mampir ke dalam websitenya Kelas Juara. Yes, itu dia. Kalau gitu sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Dadah.